Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Lindong duduk di atas pohon besar yang menjulang tinggi di dalam desa dan bersandar pada cabang pohon yang kuat dan tebal. Matanya menyipit saat ia membiarkan sinar matahari yang hangat menembus celah dedaunan dan menyinari tubuhnya. Lindong yang tadinya merasa nyaman tiba-tiba membuka matanya. Ia memasang ekspresi bingung saat melihat desa 9 ekor yang sedang dilanda keributan besar. Saat ini, ia melihat beberapa wanita muda berkumpul di daerah terpencil desa ini. Tuan Lindong, bisakah Anda mengizinkan kami tinggal di sini sebentar? Kami pasti tidak akan mengganggu Anda. Sin King mendarat di dahan pohon di samping Lindong. Ia menyatukan kedua tangannya dengan sikap memohon, tampak sangat lembut dan cantik. Lindong tersenyum pada mereka dan bertanya. Dia sudah agak mengenal para wanita muda dari suku berekor 9 selama beberapa hari ini. Sin King mendesah pelan setelah mendengar ini. Dia langsung tertawa getir. The 100 Beast Reach ada di sini untuk mengumpulkan upeti mereka. Lindong sedikit terkejut sesaat sebelum ia tiba-tiba mengerti. Tempat ini adalah persimpangan antara 100 Beast Reach dan Deep Lightning Mountain. Oleh karena itu, agar suku Nine Tail dapat hidup di sini dengan damai, mereka tentu saja harus memberi penghormatan kepada kedua faksi ini. Mengapa kalian semua bersembunyi? Wanita-wanita dari suku 9 ekor kita semuanya sangat cantik. Karena itu, sangat mudah bagi kita untuk menarik masalah. Jika kita menarik perhatian mereka yang datang untuk mengumpulkan upeti, akan ada banyak masalah. Mata Sin King redup. Mungkin menjadi cantik akan membawa banyak manfaat jika seseorang dilahirkan di tempat lain. Namun, itu sangat berbahaya di tempat seperti ini. Bahkan, seseorang bisa berakhir melibatkan seluruh sukunya jika dia ceroboh. Lindong terdiam. Suku berekor 9 sangat cantik, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk melindungi kecantikan mereka. Sebelumnya, ada seseorang bernama Qin Gang dari 100 Beast Reach, yang datang untuk mengumpulkan upeti. Suster Sin King menarik perhatiannya dan dia bersikeras untuk mengambilnya sebagai selir. Untuk melindunginya, kepala suku memintanya untuk meninggalkan Beast War Region untuk sementara waktu. Selanjutnya, suku 9 ekor kami harus membayar harga yang cukup mahal sebelum Qin Gang dengan enggan membiarkan masalah ini berakhir. Seorang wanita muda berkata dengan marah. Qin Gang, Lindong melirik Sin King yang sedang menggigit lembut mulut kecilnya. Dia adalah salah satu dari 9 prajurit 100 Beast Reach dan sangat kuat. Kekuatannya tidak kalah dengan Cao Ying dari Blood Python City, kata Sin King. Dalam menghadapi kekuatan yang menindas seperti itu, dia tidak punya cara untuk membalas selain melarikan diri. Lindong mengangguk pelan. Ia mengalihkan pandangannya dan melihat keluar desa. Tempat ini cukup terpencil. Secara kebetulan, pemandangan di kejauhan juga terlihat. Saat ini, ada awan debu tebal yang mengepul ke arah itu, sementara suara gemuruh kuda yang berlari kencang terdengar samar-samar. Haha, anggota suku 9 ekor, serahkan upeti tahun ini. Saat debu berhamburan, suara tawa keras langsung bergema di seluruh desa seperti guntur. Setelah itu, debu mengendap dan terlihat segerombolan orang berkulit hitam muncul di luar desa. Aura jahat dan ganas mereka bahkan menyebabkan awan gelap berkumpul di langit. Suara ini. Ekspresi kelompok Sin King berubah drastis setelah mendengar tawa keras ini. Apakah itu Qin Gang? Lindong menjadi mengerti ketika dia melihat ini. Ah, sial, kenapa dia yang memungut upeti dari suku 9 ekor kita? Sin King menggigit bibirnya pelan sementara kegelisahan melonjak di matanya. Lindong menyipitkan matanya sedikit. Ia melihat keluar dan melihat seorang pria kekar berdiri di depan kelompok itu. Aura brutal dan ganas menyebar darinya. Pada saat ini, sosok itu sedang menunggangi kelelawar besar berwarna merah darah sambil tersenyum dan memandang ke arah desa ekor 9. Penghalang cahaya yang menutupi desa 9 ekor itu beriak segera setelah suara tawa keras terdengar saat Bibi Sin memimpin beberapa ahli dari desa 9 ekor dan melangkah keluar. Haha, Ketua Sin, sudah waktunya untuk menyerahkan upeti. Saya rasa tidak perlu bagi saya untuk memberitahu Anda jumlahnya, benar kan? Pria yang duduk di atas kelelawar darah itu, tersenyum menatap Bibi Sin dan berbicara dengan malas.
Bibi Xin mengangguk. Dia melambaikan tangannya sebelum sebuah tas Qian Kun terbang ke arah pria bernama Qin Gang. Ada 10 juta pil Xuan Yuan di dalamnya. Qin Gang meraih tas Qian Kun. Dia meliriknya sekilas sebelum melemparkannya ke belakang bawahannya dan tertawa. Kepala Xin benar-benar mudah diajak bicara. Suku 9 ekorku masih membutuhkan perlindungan dari 100 Bisri. Wajar saja jika kita memberikan penghormatan ini. Bibi Xin menundukkan kepalanya dan berkata. Apakah Ketua Xin benar-benar berpikir begitu? Tanya Qin Gang dengan nada main-main. Bibi Xin menegang sedikit sebelum mengangguk cepat. Di mana gadis Xin King itu? Mengapa dia tidak datang mengunjungiku sekarang setelah dia kembali? Qin Gang tersenyum dan bertanya. Ekspresi Bibi Xin berubah. Dia buru-buru berkata, Tuan Qin Gang, putriku sedang berlatih di dunia luar dan belum kembali. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa 100 Bisri milikku buta? Qin Gang tertawa dingin sambil menatap Bibi Xin dan berkata, kau seharusnya tahu bagaimana perasaanku terhadap Xin King. Jika dia ikut denganku, suku 9 ekor milikmu akan dapat menikmati perlindungan penuh dari 100 Bisri milikku. Selain itu, tidak perlu menyerahkan upeti sebesar itu setiap tahun. Tidak bisakah kau menyadari manfaatnya? Ekspresi wajah Bibi Xin berubah-ubah. Hari ini aku akan menunggu di sini. Jika kau tidak mengizinkan gadis itu keluar, aku hanya bisa memimpin beberapa anak buahku ke desa dan mencarinya. Qin Gang menyilangkan tangan di dadanya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Ekspresi Bibi Xin dan para tetua desa 9 ekor menjadi sangat buruk. Namun, mereka tidak berani menunjukkan kemarahan mereka. Hal ini menyebabkan kebuntuan antara kedua belah pihak untuk sementara waktu. Qin Gang tahu kalau kamu sudah kembali. Lin Dong yang sedang mengamati daerah di luar desa, tiba-tiba menoleh ke arah Xin King yang sedang mengintip keluar, dan berkata. Wajah cantik Xin King berubah setelah mendengar ini. Dia tanpa sadar berteriak marah, orang yang keras kepala dan penuh kebencian itu. Seorang wanita muda melirik Xin King dengan agak khawatir. Keadaan mungkin akan memburuk begitu orang-orang itu kehabisan kesabaran. Meskipun mereka tidak dapat memasuki desa jika mereka mengaktifkan formasi desa 9 ekor, mereka pasti akan menyinggung Qin Gang. Desa 9 ekor mereka mungkin berada di persimpangan antara 100 Bisri dan Deep Lightning Mountain, tetapi mereka tidak termasuk dalam kedua belah pihak. Oleh karena itu, Deep Lightning Mountain tidak akan membantu mereka jika 100 Bisri membuat mereka kesulitan. Wanita muda itu diam-diam melirik Lin Dong saat berbicara. Dia hendak berbicara ketika Xin King di sampingnya melotot ke arahnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menutup mulutnya. Ketika Xin King melihat situasi ini, dia diam-diam menghela napas. Dia jelas menyadari karakter Lin Dong. Jika mereka membuka mulut dan memohon, yang terakhir pasti akan membantu mereka. Namun, Qin Gang bukanlah Cao Ying. Bahkan jika dia bisa mengalahkan Qin Gang, bagaimana dengan akibatnya? Tidak diragukan lagi itu akan menjadi deklarasi perang di 100 Bisri. Faksi besar itu, bagaimana mungkin Lin Dong melawan mereka semua sendirian? Pada saat itu, Lin Dong pasti akan menemukan dirinya dalam bahaya besar. Lebih banyak orang datang. Lin Dong melihat keluar desa. Seolah-olah dia tidak menyadari adanya pertukaran pandangan antara gadis-gadis di belakangnya. Dia berbicara dengan suara samar. Oh! Kelompok Xin King terkejut setelah mendengar ini. Mereka mengangkat kepala dan mendengar suara gemuruh yang dikirim dari arah lain. Mungkinkah itu anggota dari Deep Lightning Mountain? Mereka benar-benar datang pada saat yang sama. Tanah bergetar saat debu mengepul. Sekelompok besar orang dengan cepat mendekat dari jarak yang sangat jauh. Akhirnya, mereka tiba di desa 9 ekor di bawah tatapan mata Bibi Xin yang tercengang. Terlihat bendera berkibar dengan tulisan gunung di antara kelompok itu. Itu adalah Jenderal Gunung dari Gunung Petir Dalam, Meng San. Qin Gang mengerutkan kening saat melihat rombongan yang datang. Jelas, dia tidak menyangka akan bertemu dengan anggota Deep Lightning Mountain. Qin Gang, mengejutkan sekali kau juga ada di sini. Ketika Qin Gang menemukan pemimpin kelompok ini, yang terakhir juga menyadari kehadirannya. Yang terakhir terkejut saat dia melengkungkan sudut mulutnya dan berkata, orang yang datang itu bertubuh kurus. Kulitnya berwarna kuning gelap. Jika diperhatikan dengan saksama, akan terlihat lapisan sisik kecil berwarna kekuningan yang tampak misterius.
Tuan Mengsan, bukankah sudah waktunya bagi Gunung Petir Dalam untuk mengumpulkan upeti mereka? Bibi Sin King menatap Mengsan dan bertanya. Hehe, aku di sini bukan untuk mengumpulkan upeti dari desa 9 ekormu. Mengsan melirik Bibi Sin dan tertawa. Setelah itu, dia melemparkan pandangan sinisnya ke arah desa 9 ekor. Aku di sini untuk mencari manusia. Namanya Lindong, kau harus tahu. Ekspresi Bibi Sin sedikit berubah. Dia berkata, kami tidak tahu. Hehe, Ketua Sin, tolong jangan bohongi dia. Berdasarkan apa yang ku ketahui, Blood Python City menghabiskan banyak uang untuk membuat masalah bagi Lindong. Jelas, dia disewa oleh mereka. Qin Gang tertawa aneh. Dia benar-benar ingin suku 9 ekor menyinggung Deep Lightning Mountain. Pada saat itu, suku 9 ekor tidak punya pilihan selain menuruti tuntutannya. Bibi Sin mengepalkan tangannya erat-erat. Matanya tampak sangat khawatir. Mungkin dia tidak menyangka hal-hal akan terjadi seperti ini. Oh, sepertinya aku terseret ke dalam masalah ini. Di desa, Lindong tiba-tiba tersenyum saat dia berdiri. Tuan Lindong, mengapa Anda tidak pergi dari belakang? Sin King tiba-tiba mencengkeram pakaian Lindong sambil berbicara dengan mata merah. Dia tahu betapa merepotkannya jika dia terseret dalam masalah ini. Meskipun aku tidak suka masalah, Lindong mengusap kepala kecil Sin King dan tersenyum. Namun, matanya yang hitam pekat mengandung ekspresi yang sangat tajam. Saya tidak takut akan hal itu. Di dunia ini, jika seseorang memilih untuk bersembunyi saat menghadapi masalah, akan tiba saatnya ia tidak bisa lagi bersembunyi. Daripada itu, lebih baik menyingkirkan akar permasalahannya sejak awal. Tapi itu adalah Deep Lightning Mountain. Mereka jauh lebih kuat dari Blood Python City. Sin King buru-buru berkata. Lindong menghiburnya. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas keluar dari desa. Sin King hanya bisa menghentakkan kakinya pelan saat melihat ini. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar desa. Sekelompok besar orang telah mengepung seluruh desanya. Suasana di dalam desa 9 ekor menjadi sedikit tidak nyaman karena ini. Jauh dari desa 9 ekor, tanah di bawahnya tiba-tiba bergetar saat Lindong keluar dari desa. Aliran air hitam mengalir deras seperti air banjir. Kelompok ini agak sembunyi-sembunyi saat mereka bergerak cepat. Mata merah gelap itu seperti binatang buas. Melihat aura kelompok ini, mereka dapat dianggap sebagai pasukan. Aura ganas yang hampir nyata itu jauh lebih unggul dibandingkan dengan orang-orang dari kota ular piton darah. Bendera hitam berkibar tertiup angin di antara pasukan hitam ini. Ada tulisan berdarah besar di atasnya. Itu tampak seperti harimau yang ganas dan siap melepaskan diri dari bendera. Kata itu adalah Yan. Di depan desa 9 ekor, 2 kelompok pria telah mengepung desa itu hingga tak seorang pun bisa masuk atau keluar. Pada saat ini, kedua kelompok ini memasang ekspresi tidak bersahabat saat mereka melihat ke arah desa 9 ekor. Kilatan tajam melintas di mata mereka, membuat orang mengerti bahwa mereka bukanlah orang yang bersahabat. Kepala desa Sin, aku akan memberimu waktu 5 menit lagi. Jika kau tidak menyerahkan Lindong, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan saat aku masuk untuk menangkapnya dengan paksa. Tangan Mengsan melingkari dadanya. Dia menundukkan matanya sedikit saat berbicara dengan suara samar. Berdiri di sampingnya, Qin Gang mengamati pemandangan ini sambil tersenyum. Dia tidak berniat untuk berbicara. Jelas, dia ingin desa 9 ekor menyinggung Mengsan. Bibi Sin mengepalkan tangannya di balik lengan bajunya. Para tetua 9 ekor di sampingnya juga memiliki ekspresi yang sangat buruk. Ancaman dari Mengsan ini membuat mereka merasa sangat cemas. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan tepat, desa 9 ekor mereka mungkin kehilangan perlindungan dari 2 faksi terkuat di wilayah ini. Pada saat itu, beberapa faksi lain, yang telah lama mengincar desa 9 ekor mereka, akan memanfaatkannya dan menyerbu mereka. Mata Bibi Sin berkedip. Dia mengatupkan giginya dan hendak berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Penghalang cahaya di belakangnya beriak sebelum seorang pria muda perlahan keluar darinya. Temanku, kau adalah orang yang cukup terkenal di Beast War Region. Dengan sengaja mempersulit sekelompok wanita, bukankah kau sedikit berlebihan? Tawa samar juga terdengar dari riak itu.
Tak lama kemudian, Lindong mendarat di samping Bibi Xin saat banyak pasang mata tiba-tiba menoleh ke arahnya. Kamu adalah Lindong itu? Mata Meng San dan Qin Gang berhenti pada Lindong saat ini. Sepertinya mereka sedikit penasaran tentang orang ini, yang baru-baru ini menyebabkan keributan di wilayah perang binatang. Menghadapi tatapan mata mereka yang menakutkan, ekspresi Lindong tidak berubah. Sebaliknya, yang dia lakukan hanyalah tersenyum sambil mengakui dengan tenang. Meskipun ada manusia lain di wilayah perang binatang, jarang ada di antara mereka yang bertindak begitu arogan di sini. Mata kuning Meng San menatap Lindong. Dia membuka mulutnya dan berkata, "Aku telah menerima beberapa keuntungan dari kota ular piton darah. Karena itu, kau harus ikut denganku hari ini. Tenang saja, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Yang akan kulakukan hanyalah menyerahkanmu kepada Cao Ying." Lindong menatap Meng San, lalu dengan cepat melirik ke arah kelompok ganas di belakangnya dan tertawa, "Maaf, aku tidak berencana pergi kemanapun hari ini." Meng San tertawa mendengar ini. "Itu bukan sesuatu yang bisa kau putuskan. Aku tahu kau cukup kuat dan bahkan Cao Ying tidak mampu menghadapimu. Namun, apakah kau pikir gerombolan dari kota ular piton darah dapat dibandingkan dengan pengawal gunung logam milikku?" Kelompok besar di belakang tiba-tiba berteriak keras menanggapi kata-kata Meng San. Teriakan itu seperti guntur yang bergema di seluruh tempat. Selain itu, aura mereka seperti gunung yang menekan, memaksa Lindong untuk mundur. Berdiri di sampingnya, kelompok Bibi Xin mengalami perubahan ekspresi. Mereka merasa bahkan napas mereka menjadi lebih sulit. Tepat ketika mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi, sesosok melangkah maju dari belakang mereka. Kemudian, dia memikul aura yang menekan dan mengejutkan itu sendirian. "Sepertinya mengenai masalah hari ini, kau berencana untuk menggangguku sampai akhir." Cahaya hijau samar muncul di sekitar tubuh Lindong. Dia menatap Meng San sementara ketajaman melonjak jauh di dalam matanya. "Kamu masih berani bersikap sombong di saat seperti ini? Dasar orang bodoh!" Mata Meng San menjadi gelap dan serius saat melihat sikap Lindong. Jelas, dia sedikit marah. Lagi pula, dengan statusnya saat ini dan ditambah dengan fakta bahwa dia membawa pasukan, orang itu tidak hanya menolak untuk menyerah, dia bahkan mulai membuatnya kesal dengan kata-katanya yang tidak masuk akal. "Adik Lindong." Kelompok Bibi Xin menjadi sangat cemas setelah melihat suasana tegang ini. Jika mereka memilih untuk bertarung dengan Meng San sekarang, tidak ada jaminan bahwa itu akan menyelesaikan situasi putus asa yang sedang mereka alami. Selain itu, bahkan jika itu terjadi, apa yang diwakili oleh Meng San adalah seluruh gunung petir dalam. Pada saat ini, Xin King dan yang lainnya di desa juga dengan cemas melihat ke arah mereka. Bagaimanapun, tidak akan menguntungkan bagi Lindong jika ini terus berlanjut. Meng San tertawa dingin. Ia melambaikan tangannya di hadapan para penjaga gunung logam di belakangnya yang berubah menjadi sangat dingin. Gelombang fluktuasi Yuan Power yang agung menyebar. Dari samping, Qin Gang menyaksikan kejadian ini dengan mata dingin. Dia ingin melihat bagaimana manusia bernama Lindong ini akan melarikan diri dari situasi saat ini. Bagaimanapun, Meng San bahkan lebih kuat dari Cao Ying. Selain itu, pengawal gunung logam di bawahnya adalah unit yang tangguh dalam pertempuran dan mereka beberapa kali lebih kuat jika dibandingkan dengan pasukan seperti gerombolan dari kota ular piton darah. Lindong perlahan mengepalkan tangannya. Saat dia menatap barisan di depannya, dia tahu bahwa semuanya tidak akan berakhir dengan damai. Kalau begitu, dia hanya bisa memilih untuk bertarung. Tanah bergetar saat mata Lindong menjadi semakin tajam. Getaran tiba-tiba ini menyebabkan suasana tegang melemah. Getaran itu semakin dekat dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian, semua orang di depan desa 9 ekor tiba-tiba menoleh. Mereka terkejut saat melihat cakrawala. Itu karena, mereka melihat aliran air hitam seperti logam yang mengalir deras, disertai dengan keganasan yang mengerikan. Dimanapun aliran hitam itu bersiul, keganasannya yang mengejutkan akan menggumpal menjadi lapisan awan hitam di langit. Tak lama kemudian, awan hitam itu bergejolak dan menutupi matahari, tampak sangat menakutkan. Semua orang di luar desa 9 ekor tampak terkejut saat melihat aliran hitam yang deras. Aura mereka jauh melampaui dua kelompok yang saat ini hadir.
Dengan mendekatnya aliran deras ini, semua orang akhirnya menemukan bendera berkibar dengan karakter Yan di dalam aliran deras hitam tersebut. Itu adalah pasukan pemakan harimau milik Jenderal Api. Suara siulan seperti riak tiba-tiba meletus pada saat ini. Ketika kedua kelompok yang dipimpin oleh Meng San dan Qin Gang mendengar siulan yang masuk ini, mereka tidak membuat suara yang tidak perlu. Sebaliknya, jejak ketakutan yang mendalam melintas di mata mereka. Jenderal Api. Ekspresi Qin Gang berubah saat dia menatap pasukan hitam yang bergegas mendekat. Ada ketakutan dan kengerian yang mendalam di matanya. 100 Beast Ridge memiliki banyak konflik dengan Deep Lightning Mountain. Berbagai pertempuran dengan ukuran yang berbeda telah meletus lagi dan lagi. Namun, selama pertempuran ini, pasukan yang dikenal sebagai Tiger Devouring Army selalu memaksa 100 Beast Ridge untuk membayar harga yang mahal. Panglima pasukan itu juga merupakan jenderal paling menakutkan di Deep Lightning Mountain, Jenderal Api. Dia adalah seorang prajurit yang sangat menakutkan, yang telah bangkit dengan cepat di wilayah perang binatang dengan kecepatan yang mengejutkan dalam 1 tahun terakhir. Mengapa karakter kejam ini juga datang? Qin Gang menarik sudut bibirnya. Kemudian, dia melirik Lindong dengan kasihan. Sepertinya dia akan berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan hari ini. Itu adalah pasukan pemakan harimau. Ketika kelompok Bibisin melihat pasukan hitam itu menyerbu ke arah mereka, ekspresi mereka menjadi pucat pasi. Mereka masih bisa tetap tenang menghadapi Meng San dan Qin Gang. Namun, keberanian di hati mereka akhirnya mulai runtuh di hadapan pasukan hitam ini, yang disertai dengan aura mengerikan dan menakutkan. Itu adalah pasukan terkuat di Deep Lightning Mountain. Pada saat yang sama, itu juga yang paling ganas dan mereka selalu percaya pada upaya melenyapkan semua musuh mereka. Oleh karena itu, hanya lautan darah dan gunung mayat yang tersisa, kemanapun pasukan pemakan harimau pergi. Jika kekuatan ganas ini menyerang desa 9 ekor, desa mereka kemungkinan akan berubah menjadi sungai darah. Lindong juga mengerutkan kening saat dia menatap pasukan hitam yang datang itu. Aura brutal yang padat dan tampak mengeras menyebabkan matanya berubah serius. Pasukan ini jelas merupakan pasukan terkuat yang pernah ditemui Lindong sejak tiba di wilayah iblis. Apakah itu juga faksi dari Deep Lightning Mountain? Mereka memang sangat kuat. Lindong menghirup udara dalam-dalam. Petir dan cahaya hitam melonjak di matanya. Sepertinya dia akan menghadapi pertarungan sengit hari ini. Arus hitam itu datang dengan kecepatan yang sangat cepat. Sesaat kemudian, arus itu perlahan muncul di depan mata semua orang. Aura mereka yang menakutkan dan mematikan menyebabkan napas semua orang menjadi sedikit lambat. Dengan mendekatnya pasukan ini, semua orang dapat melihat banyak sekali pasang mata merah gelap yang kejam dan tanpa emosi di balik baju besi mereka. Tentu saja, meskipun pasukan hitam ini memiliki aura yang menakutkan dan mencekam, mata semua orang dengan cepat beralih ke tengah semburan ini. Aura yang bahkan lebih menakutkan dan ganas membubung ke langit dari tempat itu. Jika pasukan pemakan harimau terdiri dari harimau-harimau yang tak tertandingi menakutkannya, manusia menara logam di tengah-tengah pasukan itu adalah Raja Harimau yang sebenarnya. Pria itu memiliki tubuh seperti menara logam. Aura kekerasan yang pekat tampak menggumpal menjadi sosok harimau berwarna merah darah. Mata harimaunya mengamati tempat itu, tampak seolah-olah sedang melihat ke bawah ke dunia. Keganasannya luar biasa. Banyak pasang mata berkumpul di tubuh seperti menara logam itu, dan kengerian yang mendalam memenuhi mata mereka. Bahkan Meng San tidak terkecuali. Mata Lindong juga menatap sosok menara logam itu. Namun, matanya perlahan menjadi lamban, sementara wajahnya yang biasanya tenang memiliki ekspresi yang sangat terkejut. Bibisin yang berdiri di sampingnya hanya bisa tersenyum pahit saat melihat ini. Situasi mereka semakin memburuk. Aliran hitam itu mengabaikan tatapan mata itu, yang mengandung keputusasaan saat mereka menyerang maju dengan cara yang sangat mendominasi. Setelah itu, mereka merobek garis pertahanan kedua kelompok itu. Orang-orang berjatuhan, tetapi tidak ada seorang pun yang berani mengutuk mereka. Aliran hitam berhenti di luar pagar. Keheningan ekstrim terjadi, menyebabkan jantung banyak orang berdebar kencang. Setelah pasukan besar itu berhenti, aliran hitam itu pun terbelah. Setelah itu, semua orang melihat sosok seperti menara logam yang ganas berjalan maju. Tanah itu sendiri tampak bergetar saat dia berjalan.
Meng San menatap sosok seperti menara logam itu. Kulitnya berkedut dan dia hendak tersenyum dan berbicara, ketika dia menyadari bahwa sosok itu bahkan tidak menatapnya. Sebaliknya, dia berjalan langsung ke pemuda kurus di belakangnya. Meng San menelan ludahnya sendiri setelah melihat kejadian ini. Setelah itu, dia mengamati pemandangan ini dengan bingung. Langkah kaki pria menara logam itu menjadi semakin cepat. Akhirnya, suara gemuruh, yang disertai dengan tekanan ekstrim, berhenti di depan Lindong. Bibi Xin dan yang lainnya di belakang tanpa sadar gemetar. Suasananya tegang. Mata harimaunya yang ganas menatap mata Lindong yang tenang seperti danau. Tubuh mereka sangat kontras. Bahkan, Lindong hanya bisa mencapai paha sosok itu saat berdiri. Sosok itu tampak seperti raksasa saat diletakkan di samping Lindong. Namun, adegan berikutnya membuat semua orang sangat terkejut. Itu karena mereka melihat harimau yang sangat menakutkan itu, yang dikenal karena kebrutalannya dan tangannya yang berlumuran darah, perlahan berlutut di depan Lindong. Hal ini memungkinkan pemuda itu untuk menatap langsung ke wajahnya. Setelah itu, mata merahnya yang berlumuran darah benar-benar menjadi sedikit basah. "Kakak!" Suaranya yang serak dan bersemangat membuat semua orang terkejut. Lindong menatap menara logam ini seperti manusia, yang penampilannya telah mengalami perubahan drastis. Jelas, 1 tahun ini telah mengubahnya secara drastis. Namun, Lindong masih dapat mendeteksi sensasi yang familiar dari mata harimau merah itu. "Dasar bocah nakal!" Lindong akhirnya tersenyum dan mengulurkan tangannya, di tengah suasana hening yang mematikan dan mata yang tercengang di sekelilingnya. Dia dengan lembut mengusap rambut pria yang seperti menara logam itu, dan menghela napas dalam-dalam. "Akhirnya aku menemukanmu." Suasana hening dan hampir beku menyelimuti area di luar desa 9 ekor. Semua orang benar-benar tercengang karena pemandangan di depan mereka. Prajurit paling ganas dari Deep Lightning Mountain sebenarnya berlutut dengan satu lutut di depan pemuda kurus ini yang tampak begitu rapuh sehingga satu tamparan dari yang pertama kemungkinan akan mengubahnya menjadi bubur daging. Selain itu, mata harimau merah itu membuat semua orang dipenuhi dengan perasaan yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin prajurit ganas yang terkenal karena kebrutalannya ini benar-benar menunjukkan penampilan seperti itu? Jika seseorang mengatakan bahwa orang ini akan meneteskan air mata di dalam Deep Lightning Mountain, kemungkinan besar itu akan segera menarik sejumlah besar tatapan yang tampak seolah-olah mereka sedang menonton orang bodoh. Namun, pemandangan ini benar-benar muncul di depan mereka saat ini. Meng San juga tercengang saat menatap sosok seperti menara logam yang berlutut dengan satu lutut di tanah. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika Komandan Iblis merekrutnya sebagai jenderal, pria seperti menara logam ini bahkan tidak berlutut di hadapan komandan. Namun sekarang, dia berlutut di hadapan manusia. Karena Meng San pun tercengang, apalagi yang lain dari Deep Lightning Mountain. Mulut mereka berkedut saat menyaksikan kejadian ini. Mereka semua jelas mengerti bahwa keributan akan menyelimuti seluruh Deep Lightning Mountain jika berita ini tersebar. Di belakang Lindong, Bibi Xin yang awalnya putus asa dan yang lainnya juga terkejut karena pemandangan ini. Mereka paling dekat dengan Lindong, jadi mereka secara alami mendengar kata-kata dari mulut pria menara logam itu. Kelompok Bibi Xin terkejut, namun, mereka segera memahami situasinya. Mungkinkah prajurit ganas nomor 1 dari Gunung Petir dalam ini adalah orang yang dicari Lindong di wilayah perang binatang? Ekspresi mereka tanpa sadar menjadi sedikit aneh ketika mereka memikirkan hal ini. Mereka memang percaya bahwa seseorang yang bisa menjadi saudara dengan Lindong harus memiliki tingkat kekuatan tertentu. Namun, mereka tidak akan pernah menduga bahwa apa yang disebut tingkat kekuatan tertentu, ini sebenarnya telah mencapai tingkat prajurit ganas teratas dari Deep Lightning Mountain. Apa yang sedang terjadi? Para wanita muda dalam suku 9 ekor juga buru-buru melihat keluar desa. Kemunculan pasukan hitam tadi membuat wajah mereka pucat. Namun, mereka segera melihat pemandangan yang luar biasa ini. Apakah itu pasukan pemakan harimau? Mungkinkah pria itu adalah prajurit terkuat di Gunung Petir dalam Jenderal Api? Mengapa dia berlutut di depan Tuan Lindong? Apa yang sedang terjadi? Suara celoteh seperti ratusan burung berkicau terus terdengar di seluruh area. Para wanita muda itu membelalakkan mata mereka saat melihat keluar. Mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu dan kebingungan. Apakah dia saudara yang dicari Lindong?
Sin King juga terkejut saat melihat keluar desa sebelum akhirnya bergumam dengan suara pelan. Pemandangan di hadapannya ini jelas memberinya petunjuk tentang sesuatu. Apa? Prajurit terkuat di Deep Lightning Mountain sebenarnya adalah saudara dari Tuan Lindong? Sungguh menakjubkan. Orang itu dikatakan sangat brutal. Aku tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bersikap begitu lembut di depan Tuan Lindong. Lindong dengan lembut mengacak-acak rambut pria menara logam di depannya. Jantungnya juga berdegup kencang dengan perasaan yang kuat. Si tikus kecil adalah yang paling sulit diganggu di antara mereka bertiga. Oleh karena itu, Lindong tidak khawatir tentang keselamatannya. Yang lain seharusnya bersyukur kepada surga jika si tikus kecil tidak membuat masalah dengan mereka. Hanya api kecil yang membuat Lindong sangat khawatir. Orang ini biasanya sederhana dan jujur. Ini karena sebagian besar hal diputuskan untuknya oleh Lindong dan si tikus kecil dan api kecil tidak perlu banyak berpikir. Yang dia lakukan hanyalah melakukan apa yang diperintahkan oleh mereka berdua. Wilayah iblis sedang kacau. Tentu saja, Lindong khawatir Little Flame telah menemui masalah. Sekarang setelah dia melihat Little Flame berdiri di depannya dalam keadaan hidup, dia akhirnya bisa menyingkirkan kekhawatiran di hatinya. Untunglah kau masih hidup. Lindong menatap mata harimau merah yang basah dari pemuda menara logam di depannya dan tertawa. Berdirilah. Ini sangat tidak sedap dipandang. Little Flame mengangguk. Beberapa luka di wajahnya membuatnya tampak sangat buas dan ganas. Di bawah tatapan Lindong, wajahnya yang ganas yang dapat membuat anggota tubuh seseorang menjadi seperti jeli memperlihatkan senyum sederhana dan jujur yang sudah lama tidak muncul. Kamu punya banyak luka, pasti sulit bagimu selama beberapa tahun ini. Lindong baru bisa mengamati Little Flame dengan saksama setelah dia berdiri. Little Flame saat ini jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Dia jelas telah mengalami terlalu banyak hal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya bekas luka yang tumpang tindih di tubuhnya. Hal ini menyebabkan hati Lindong agak sakit. Meskipun demikian, ia mengerti bahwa Little Flame harus dibiarkan menjelajahi dunia sendirian untuk benar-benar mengasah dirinya. Little Flame adalah harimau yang ganas dan bukan kucing kuat yang patuh mengikutinya dan Little Marten. Little Flame tersenyum. Ia segera berkata, aku akan menceritakan berbagai kejadian selama setahun terakhir kepada kakakku, tetapi aku harus menyelesaikan sesuatu terlebih dahulu. Lindong menatap Meng San yang ekspresinya tiba-tiba menegang. Dia mengangguk sedikit dan tidak berbicara. Sekarang Lindong tidak perlu berkomentar ketika Little Flame melakukan sesuatu. Little Flame berbalik. Saat dia melakukannya, semua orang bisa merasakan kebrutalan mengerikan yang tampaknya telah sepenuhnya menghilang dari tubuhnya sebelumnya tiba-tiba melonjak dengan gila-gilaan seperti banjir. Pada saat ini, dia sekali lagi menjadi jenderal ganas nomor 1 dari pasukan pemakan harimau di Gunung Petir Dalam. Saat Little Flame berbalik, mata merahnya menatap wajah kaku Meng San. Tubuh Meng San tanpa sadar gemetar saat melihat mata harimau yang dipenuhi dengan keganasan itu. Senyum paksa muncul di wajahnya saat dia berkata, haha, itu saudara Yan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan mengenal saudara Lindong ini. Saya sudah mengirim seseorang untuk menyampaikan informasi ini kepada Anda sebelumnya. Little Flame melangkah maju dan menuju Meng San. Cahaya merah darah gelap perlahan berkumpul di belakangnya. Tampaknya telah berubah menjadi harimau merah darah yang meraung ke langit, pemandangan yang sangat ganas. Ekspresi Meng San berubah dengan cepat. Dia memang tahu bahwa Little Flame telah mengirim seseorang untuk menyampaikan informasi ini kepadanya. Namun, dia sudah mulai bergerak dan hanya mengirim seseorang untuk menghentikan utusan itu. Saudara Flame, ini salah paham. Jika aku tahu hubunganmu dengannya, aku pasti tidak akan datang ke sini. Meng San buru-buru berbicara sambil tersenyum. Meskipun dia juga salah satu dari 9 prajurit hebat dari Deep Lightning Mountain, dia jelas mengerti bahwa dia tidak boleh menyinggung Little Flame. Kalau tidak, Little Flame tidak akan bisa duduk dengan kokoh di posisi prajurit teratas dalam waktu 1 tahun yang singkat. Little Flame berhenti di depan Meng San. Dia membuka mulutnya dan tersenyum. Gigi putihnya yang menyeramkan itu membuat orang bergidik. Meng San buru-buru mengangguk setelah mendengar ini. Namun, kamu tetap harus mati. Senyuman muncul dari sudut mulut Little Flame dan langsung berubah menjadi jahat.
Dia mengepalkan tangannya yang besar dan sebuah tinju terlempar ke depan. Cahaya darah yang mengerikan berkumpul, berubah menjadi seekor harimau merah darah yang disertai dengan keganasan yang mengejutkan saat ia dengan kejam menyerbu ke arah Meng San dengan cara yang meledak-ledak. Anda. Ekspresi Meng San berubah drastis. Pada saat berikutnya, kekuatan Yuan yang agung meletus dari dalam tubuhnya dan berubah menjadi dinding kuning besar. Tinju besar itu menghantam ke bawah dengan kejam dan dindingnya runtuh. Pecahan-pecahan batu melesat keluar saat Meng San mundur dengan menyedihkan sementara simbol-simbol cahaya kuning muncul di tubuhnya. Simbol-simbol itu tampak seperti lapisan sisik yang sangat keras. Jenderal Api, beraninya kau mencoba membunuhku. Tuan tidak akan memaafkanmu, teriak Meng San dengan marah. Ekspresi para penjaga gunung logam Meng San berubah ketika mereka melihat Meng San diserang. Namun, sebelum mereka bisa melangkah maju, mereka tiba-tiba merasakan aura yang sangat ganas menghantam mereka. Mereka semua buru-buru mengangkat kepala. Mereka bisa melihat banyak pasang mata merah gelap milik pasukan hitam menatap mereka. Ekspresi itu membuat mereka mengerti bahwa jika mereka melangkah maju, pembantaian akan menanti mereka. Pasukan pemakan harimau ini yang hanya tahu cara membunuh jelas tidak akan menunjukkan belas kasihan hanya karena mereka adalah anggota Deep Lightning Mountain. Di mata mereka, hanya Jenderal Api yang ada. Tidak ada orang lain, bahkan Komandan Iblis Deep Lightning Mountain. Itu karena pasukan ini dibangun langsung oleh Jenderal Api. Langkah Little Flame terhenti sejenak karena teriakan marah Meng San. Meng San mengira peringatannya efektif setelah melihat ini. Namun, sebelum dia bisa menghela napas lega, dia melihat kekejaman berkumpul dengan kecepatan yang mengejutkan di mata harimau Little Flame. Saat kegelisahan menyelimuti hati Meng San, dia melihat tubuh Little Flame tiba-tiba berubah menjadi ilusi. Ekspresinya berubah dengan cepat dan dia dengan kasar mundur. Sebuah bayangan muncul di belakangnya dengan gaya seperti hantu saat dia mundur. Sebelum ekspresinya menjadi pucat karena ngeri, cakar harimau hitam raksasa merobek ruang dan mencengkeram lengannya. Setelah itu, sosok hitam itu tiba-tiba menarik dan dengan kejam menghantam Meng San ke dinding gunung di samping mereka. Bang bang bang. Gunung itu runtuh. Tak lama kemudian, semua orang menghirup udara dingin saat mereka melihat sosok seperti menara logam itu dengan kasar mengayunkan Meng San ke sekelilingnya. Dalam 10 tarikan napas, tanah sudah tertutup lubang-lubang yang dalam. Banyak penyok besar juga muncul di dinding-dinding batu di sampingnya. Kekerasan. Istilah ini telah ditampilkan dengan sempurna oleh Little Flame. Meng San, yang kekuatannya sudah setengah langkah memasuki tahap kematian mendalam yang sempurna, sebenarnya sama sekali tidak mampu membalas. Lindong memasang ekspresi terkejut saat menyaksikan adegan ini. Kekuatan Little Flame seharusnya berada pada tahap Profonde tingkat lanjut. Namun, Lindong dapat mendeteksi riak misterius dari tubuh Little Flame. Tampaknya Little Flame mengalami keberuntungannya sendiri selama 1 tahun ini. Jika tidak, mustahil levelnya dapat melampaui Lindong bahkan dengan fisiknya yang terus berkembang. Debu perlahan-lahan jatuh di depan banyak mata yang menyaksikan. Setelah itu, semua orang melihat sosok seperti menara logam menyeret tubuh yang tidak diketahui apakah sudah mati atau masih hidup saat dia berjalan keluar dari debu. Dia dengan santai melemparkan sosok itu ke penjaga gunung logam itu seolah-olah itu adalah sampah. Enyah. Mata merah Little Flame menatap sekelompok penjaga gunung logam saat dia berbicara dengan suara serak. Para penjaga gunung logam yang sebelumnya memancarkan aura menindas segera mundur dengan ngeri. Mereka tidak memiliki sedikit pun keberanian melawan prajurit nomor 1 yang ganas dari Deep Lightning Mountain ini. Tempat itu dengan cepat menjadi sedikit lebih luas saat para penjaga gunung logam itu mundur dengan menyedihkan. Setelah itu, Little Flame berbalik dan menatap Qin Gang yang agak pucat sebelum membuka mulutnya sambil tertawa, "Mengapa kamu tidak pergi? Desa 9 ekor berada di bawah perlindunganku. Aku akan membunuh siapapun dari 100 Beast Ridge-mu jika kamu berani datang dan mengumpulkan upeti." Wajah Qin Gang berkedut. Ia ingin membalas. Tetapi, di hadapan mata harimau merah milik Little Flame dan nasib Meng San sebelumnya, ia akhirnya menelan kata-kata yang ada di ujung lidahnya. Ia menamparkan tongkat pemukul di bawahnya dan dengan tegas berbalik. Akhirnya, ia memimpin kelompoknya dan melarikan diri dengan menyedihkan ke kejauhan. Kelompok Bibi Sin mengamati area luar desa yang telah menjadi kosong dalam beberapa menit.
Setelah itu, mereka melihat Little Flame yang kini tampak sederhana dan jujur, yang telah berbalik dan berjalan menuju Lindong. Mereka hanya bisa mencerna keterkejutan di hati mereka dalam diam. Jenderal Ganas nomor 1 adalah gelar yang sangat pantas.